sudah kita keluarkan sebuah keputusan, maka semua pihak ya harus ikuti. Tunggu aja dulu proses gugatan berjalan sampai putus. Hadirin dan pemirsa, dari Studio 3 Metro TV, selamat berjumpa dalam program Talk Show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam para narasumber, selamat malam rekan semua di studio dan juga Anda pemirsa di rumah. Perselisihan PSSI versus Kemenpora sepertinya masih jauh dari kata damai. Babak baru perseteruan dimulai lewat keputusan Menpora membekukan PSSI yang baru saja memilih ketumnya lewat kongres luar biasa. Seperti tidak ada pintu negosiasi dan juga mediasi, keduanya bersikeras mencari pembenaran dari kewenangan dan juga statuta FIFA. Akankah momentum ini menjadi harapan baru atau mimpi yang lebih buruk dari sepak bola Indonesia? Saya Afiani Malik, inilah Forum Indonesia menyehatkan sepak bola Indonesia. Memulai tata kelola sepak bola yang baik. PSSI di bawahnya FIFA. 17 April 2015, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menekan surat keputusan nomor 01307 tahun 2015. Surat tersebut berisi keputusan pembekuan PSSI. Melalui surat tersebut, Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan PSSI. Hukuman dijatuhkan lantaran teguran agar PSSI melaksanakan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang tidak meloloskan klub Arema Kronus dan Persebaya Surabaya dalam verifikasi kompetisi Liga Indonesia 2015 tak diindahkan. Ini dalam rangka memulai tata kelola sepak bola yang baik. Dan saya yakin nanti berkat dukungan semua pihak, tokoh-tokoh sepak bola tentu akan kami ajak beliau nanti untuk melihat tata kelola sepak bola yang akan datang yang lebih baik. Keputusan ini bak menampar PSSI yang baru saja memilih kepengurusan baru periode 2015-2019 dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar 18 April 2015. PSSI pun tak tinggal diam. Mereka mendatangi DPR dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. PSSI menggugat surat keputusan Menpora ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan menjaga independensi pengelolaan organisasi. Artinya karena ini sudah kami gugat, maka kami berharap bahwa ini negara hukum, mari sama-sama kita hormati, tunggu aja dulu proses gugatan berjalan sampai putus. Menpora kini tengah menyiapkan tim transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai terbentuk kepengurusan yang kompeten sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Ibarat pil pahit, langkah tegas Menpora ini diharapkan mampu menyehatkan sepak bola nasional. Ya, menurut saya itu dia, menyehatkan sepak bola Indonesia. Langsung saya perkenalkan narasumber kami yang sudah ada di studio di Metro TV. Pertama, Bapak Jamal Aziz, Direktur Esko PSSI. Selamat malam, Pak Jamal. Silakan Anda tekan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat wabarakatuh. kita semua yang ada di ruangan. Ya. Saya Jamal Aziz, ex-Go PSSI. Iya Pak, sudah diperkenalkan. Terima kasih Pak Jamal menegaskan kembali. Dan kemudian ada Bapak Haryo Yunarto, ini adalah mantan PLT Bopi. Selamat malam Pak Haryo. Selamat malam Mbak Afi. Iya. Selamat malam. Selamat malam semua. Dan kemudian ada Pak Ridwan Hisyam dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak Ridwan, selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga, itu dia semangatnya. Kemudian Pak Gatot Dewa Broto dari Jubir Kemenpora. Selamat malam Ya, Pak selamat Gatot. malam Mbak Ani dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang perlu saya perkenalkan adalah Mas Budiarto Sambazi, jurnalis senior. Selamat malam Mas Bas. Oke, baik. Pertama tentu pertanyaannya adalah untuk ke pihak PSSI. Ini ada apa gerangan Pak Jamal? Kemarin PSSI sempat sowan ke beberapa pihak mulai dari Kementerian Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ke KONI, KOI, bahkan ke DPR. Ini mencari dukungan atau baru sadar ternyata PSSI perlu pemerintah Pak? Oh tidak. Oh enggak? Tidak. Etiket.
Boleh Akhlak, lebih dekat dengan mic, Pak? etiket, akhlak. Kita setelah kongres kita sudah memilih ketua kita bersama seluruh exco-nya. Maka karena pada saat pemilihan itu di tengah jalan ada berita surat tentang pembekuan, ya kita sekalian melapor. Ini pengurus terpilih dan lain sebagainya. Kita sampaikan ke KONI sebagai bapak, gitu. Karena kita bagian dari caburnya KONI, gitu. Kita melapor, Pak ini kita, oh ya. Saya juga bingung. Nah, kita ke KOI, katanya KOI, saya enggak dapat tembusan surat pembekuannya katanya KOI. Oh ya sudah enggak apa-apa, berarti ini ada something gitu. Oh kalau gitu saya berpikir begini. Ada something maksudnya apa? Begini, berarti sejak Pak Menpora duduk gitu, itu yang pertama kita anggap something, dibentuknya tim 9. Tim 9 sudah, belum melakukan sesuatu apa-apa. Itu sudah membentuk opini publik. Ada money laundering, ada make fishing, ada dan. Ternyata bukannya itu udah kebentuk sendiri di publik, Pak? Bukan yang bentuk Kemenpora deh kayaknya. Dipertegas. Oh, tapi SK, tapi opini itu udah ada ya? Iya, jadi dipertegas. Ternyata sampai sekarang, ya alhamdulillah. Ya toh. Setelah itu, karena enggak selesai guliran itu, Bopi. Bopi juga begitu. Melakukan licensing, ya sudahlah. Kita ini karena kita hidup di NKRI, kita advice, ya maunya apa kita ikut. Terus kita kasih dul. Kebetulan saya LO-nya, Yang administrasinya ada orang lain. Saya cuma komunikasi aja. Kurangnya apa Pak? Saya perintah anak-anak Pak, kasih. Kurangnya apa Pak? Kasih. Kurangnya apa? Kasih. Sampai terakhir itu permintaan tentang aktenya Persibaya. Iya. Pak Jamal itu tolong dikasih akte yang terbaru yang mencantumkan tentang bidang keolahragaan. Loh Pak katanya Tigor sudah. Iya tapi ini di sekretariat belum ada. Tapi sudah sekarang kirim aja. Saya perintahkan anak buah kirim. Diterimalah sama orang yang namanya Maksum, saya enggak tahu. Pak gimana sudah terima? Sudah Pak Jamal. Ya sudah alhamdulillah kalau begitu. Saya pikir sudah selesai. Ya toh kita mengadvise ini, kita menuruti apa yang dimaukan sudah selesai. Padahal kita sudah mengingatkan, Pak ini bukan wilayahnya loh Pak. Ini kalau bicara tentang Persibaya 27 sama Persibaya, itu wilayahnya di pengadilan. Kalau bicara Arema juga begitu, bicaranya ini sudah dikomunikasikan dan ternyata ujungnya dibekukan. Tetap beku. Bekunya ini yang paling menarik. Pertama turun surat pertama, oke. Fine, karena 1 minggu. Ya toh. Sampai surat ketiga. 1 minggu, nanti dulu 1 minggu. Ayo Pak cepetan. Ya 1 minggu kita dijawab. Tapi katanya Pak Gatot tidak substansif. Ya. Surat yang kedua dikasih waktu 1 hari. Surat ketiga gelodak 1 hari juga. Undang-undang keormasan itu kita ini perkumpulan 1 bulan per interval surat itu peringatan. Jadi gitu Anda loh. melihat somethingnya adalah banyaknya intervensi ada ini. apa ini? Oke, Kan begitu. silakan dijawab Pak Gatot. Dijawab somethingnya dan ada apanya nih Pak Gatot. Baik, terima kasih Mbak Aviani. Kami sudah menduga apa yang akan dikemukakan oleh Pak Jamal. Ini kenapa sudah menduga? Iya, Karena alasannya terlalu lama. sering. Kan terlalu sering kami menjadi tamu. Sering. Cuma tetap Jadi- bebel. Ini Jadi yang ibarat- bebel yang mana ntar kita Iya, jadi bahas. ibarat main bola itu atau main bulu tangkis, kapan nyemet, kapan lob itu udah ketahuan kita. Ini bukan bulu tangkis, shotnya lama. Pimpong, Kesempatan tektok, kami. tektok. Terus Pak Gatot. Kesempatan. Pertama tadi poin yang tentang kepada negara. Tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Avi. Apa jangan-jangan ini ketergantungan atau kebutuhan pada negara? Saya butuh hanya konsistensi. Selama ini yang selalu diagung-agungkan oleh PSSI adalah FIFA, Om FIFA yang ada di Swiss sana. Tapi ternyata enggak gitu. Kemudian yang kedua, yaitu tentang masalah kenapa kok KOI tidak tahu. Nah, suratnya sendiri juga baru ditandatangani hari Jumat malam. Jadi itu setelah itu kemudian tertutup, ada weekend dan hari Senin dan belum sempat didistribusikan. Kemudian yang ketiga tadi dikemukakan tentang masalah Bobi. Kalau ternyata itu Persebaya sudah menyatakan firm atau Arema, kebetulan nggak menyebut Arema, Persebaya benar firm. Kenapa pada saat tanggal 1 April itu diumumkan? Kenapa nggak digugat saat itu? Tapi there is nothing to diumumkan oleh pihak Persebaya. Kemudian yang berikutnya tentang masalah tanggal, durasi waktu, SP1, SP2, SP3. SP1 itu 7 hari. Kalau kami itu tegel, kalau kami beben, itu pada saat tanggal 15 malam, itu begitu tidak ada jawaban, kami langsung eksekusi. Tapi fungsi pembinaan kami lakukan, makanya ada SP2. Kami masih berpretensi positif bahwa PSSI akan menjawab dengan baik. Ada itikat baik. Harapan kami adalah Pak Johara Arifin itu di injury time, di last minute ingin membuat suatu
kesan yang baik bahwa di kepemimpinan saya itu akan baik, bahwa siapa nanti yang akan menggantikan saya itu tinggal karpet merah tergelar. Yang terjadi tidak, bahkan kayaknya karpet merahnya malah kebakaran, Pak. iya, yang terjadi adalah jawaban itu nggak nyambung. Non, boleh Oke. saya, boleh ngomong. Pak Jamal singkat, saya mau kasih Pak Haryo. Ya, jadi begini, kenapa kok kita seperti ini? Kita sudah ketemu sama Bopi bersama DPR Komisi 10. Sudah buat kesepakatan bahwa kesepakatannya semua ini main satu putaran. Kalau memang yang dua ini tidak mampu menyelesaikan, akan dicabut rekomendasinya. Jadi kita fine-fine aja, kita berangkat ke Kongres. Loh, bagaimana di depannya wakil rakyat? Ada notanya, catatannya. Loh, ini content of parlemen itu. Oke, jadi wakil rakyat sudah dilibatkan, Pak Ridwan. Pak Haryo sebentar ya, silakan Pak Ridwan. Jadi memang betul, jadi ada pertemuan, ada rapat dengar pendapat umum antara Bopi dengan, saya kebetulan yang pimpin langsung dengan Komisi 10, ada PSSI dan ada PT Liga Indonesia. Dan didukung juga, ya Bopi pertama tadi, ada 6. Jadi 6 organisasi klub yang hadir. Tapi Persebaya tidak ikut waktu itu, Bib. Nah, jadi 6. Jadi posisinya Bopi pada waktu itu menyampaikan kepada DPR yang A, peringkat A itu bebas dari masalah. Yang bermasalah adalah? Nah, terus B, sebentar. B itu ada 1, Persebaya. Terus C ada 6, ini Arema dan lain-lain semuanya. Ada, sudah ditandatangani nih. Silakan Pak, terus? Nah, terus saya tanya sama ketua umum Bopi, Pak Nuraman, Persebaya kok ada di situ? Masukkan aja ke A atau sekalian ke C. Enggak, Persebaya cuman kurang sedikit, yaitu siup, bukan akte dia bilang. Sudah izin usahanya bukan sepak bola, kontraktor. Saya bilang kalau cuma itu kontraktor. Kalau cuma urusan itu bawa sini, saya urus di Surabaya. Kebetulan saya ini kan orang Surabaya, tapi membantu ya Pak? Nah, membantu. Saya bilang itu cuma paling lama seminggu. Oh gitu Pak Ridwan, ya sudah nanti kita lepaskanlah Persebaya. Terus sampai kemudian pembukuannya gimana Pak? Ini yang yang tanda tangan, yang ikut tanda tangan 6 klub. Nah, di dalam persetujuannya, karena kita terjadi dialog mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam, akhirnya disepakati bahwa 18 main semuanya. 18 main Ya, semuanya. jadi A, B, C main semuanya. Oke, baik. Ditahan di situ. Kenapa kemudian ternyata ada 2 yang bermasalah, jadi 16. Kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia.